Termasuk juga maksiat yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan terapi Al-Qur'an ini, ya, ketika ada orang yang meminta pengobatan kepada kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya, maka orang tersebut itu akan kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita suruh mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentazkiyatun, ya, nufus mereka sendiri, ya, dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Ya. Dan ketika mereka sakit, ya, tentu mereka akan melakukan apa saja, ya. Bahkan ada yang mereka rela untuk meminum, ya, air kencing sapi, ya, hanya untuk agar sembuh, ya, dari sakitnya, ya, karena mereka tidak mengetahui, ya, bahkan hanya minum air, ya, karena dicelup, ya, oleh sebuah batu, ya, mereka langsung meminumnya. Bahkan ada yang sampai berebut untuk mendapatkan air batu tersebut, ya. Dan ini adalah merupakan ketidaktahuan mereka terhadap syariat Islam ini, ya, untuk pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam ini, ya. Karena untuk pengobatan itu sendiri, ya, dalam Islam, ya, hukumnya itu adalah diperbolehkan ataupun mubah, ya, akan tapi bisa menjadi haram, ya, ketika dengan barang-barang yang haram ataupun dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau sampai mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah dilarang di dalam syariat Islam. Dan ketika seseorang tersebut berobat kepada seorang peruqyah, ya, maka disinilah kesempatan peruqyah, ya, untuk menyampaikan dakwahnya, ya. Karena kalau seorang langsung kita katakan, ya, jangan menggunakan jimat secara langsung, tentu dia akan marah, ya, akan memukul kita langsung. Tapi ketika dia sakit, ya, berobat kepada kita beritahu tentang keburukan-keburukan dari jimat tersebut, ya, kita anjurkan untuk melepas jimat tersebut, ya, maka si pasien tersebut pasti akan melepas jimat-jimatnya tersebut, ya. Ketika kita lihat, ya, di rumahnya ada banyak foto-foto makhluk hidup yang dipajang, ya, ketika kita katakan ketika mau diruqyah turunkan foto-foto tersebut, ya, pasti mereka akan patuh, mereka akan ikut, ya, apa yang diperintahkan oleh si peruqyah tersebut, ya, karena foto-foto tersebut adalah, ya, yang berkaitan dengan makhluk hidup adalah dilarang di dalam ajaran Islam, ya, walaupun nantinya di sana sini ada khilafnya, ya, di kalangan para ulama, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keistimewaan terapi dengan Al-Qur'an yang kedua adalah mereka tidak menerima upah dari siapapun, ya, kaya maupun miskin, ya. Jadi peruqyah, ya, ketika dia meruqyah mengharapkan upah dari manusia, ya, maka dia akan berpengaruh terhadap bacaan ayat Al-Qur'annya tersebut, ya. Bisa saja bacaan ayat Al-Qur'annya tersebut tidak berpengaruh kepada pasiennya, ya, karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang raqi ataupun seorang yang meruqyah orang lain, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang melakukan ruqyah, ya, akan tapi tujuannya adalah dunia,